Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang The Market Process of Supply and Demand. Dengan saya Beatrice, kemudian rekan saya ada Britney, Sandy, dan Tasya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah wadah berupa sistem atau tempat untuk sekelompok pembeli dan penjual terhadap produk atau jasa tertentu. Berdasarkan sifat kompetisinya, pasar dibagi menjadi dua, pasar kompetitif sempurna dan pasar kompetitif tidak sempurna. Apa itu pasar kompetitif? Pasar kompetitif adalah pasar dengan banyak pembeli dan penjual, di mana masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang sama. Dalam pasar kompetitif, ada hal yang dinamakan equilibrium. Equilibrium menjadi sebuah penentu harga jual dalam sebuah pasar tersebut. Selanjutnya, secara singkat, saya akan menjelaskan apa itu permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen. Jadi, permintaan ada karena ada keinginan dari konsumen. Nah, kemudian di bawahnya ada yang dinamakan hukum permintaan, yang berbunyi jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Demikian juga sebaliknya. Jadi, bisa disimpulkan dari grafik ini bahwa harga dan kuantitas dalam suatu barang dalam kasus permintaan ini berbanding terbalik. Berikutnya, saya akan memberitahu kepada rekan-rekan sekalian faktor apa yang mempengaruhi demand. Pada slide kali ini ada 6 poin yang disebutkan. Namun, poin pertama yaitu harga barang itu sendiri menjadi satu-satunya faktor yang tidak menggeser kurva dalam permintaan. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi supply? Di dalam slide juga disebutkan ada 6 faktor. Dan lagi-lagi, faktor pertama yaitu harga barang itu sendiri yang menjadi satu-satunya faktor yang tidak menggeser kurva dalam hal ini. Berikut ini adalah penjabaran dari slide sebelumnya. Yang pertama ada harga, biaya produksi, kondisi alam, yang hanya berpengaruh pada industrial tertentu saja. Berikutnya ada kondisi transportasi, harga faktor ketersediaannya, kebijakan pemerintah, biasa berbentuk subsidi, kemudian yang terakhir harga barang terkait. Jadi, bagaimana penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan kuantitas yang dijual? Yang pertama, itu ada permintaan. Nah, permintaan itu apa? Permintaan adalah jumlah barang yang bersedia dan dapat dibeli oleh pembeli. Jadi, dalam hal ini, sifatnya permintaan itu berbanding terbalik dengan harga. Jadi, kalau misalnya harganya itu meningkat, demand-nya itu menurun, sementara sebaliknya. Ini sesuai dengan asumsi ceteris paribus. Terus ini ada contoh kurvanya terhadap permintaan kopi. Jadi ini kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, harganya kalau 0, demand-nya itu 24. Sementara kalau harganya 6, demand-nya itu cuma 6. Apa aja sih faktor dari pergeseran pada kurva demand? Jadi yang pertama itu kita ada peningkatan kemampuan beli masyarakat. Nah, peningkatan kemampuan beli masyarakat ini menyebabkan kenaikan jumlah permintaan di tiap harganya. Jadi kurvanya itu bergeser ke kanan. Terus yang kedua, kita ada pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat ini dibagi efeknya untuk dua barang. Yang pertama itu ada barang normal. Jadi kalau barang normal ini kenaikan jumlah demand-nya di tiap harga, sehingga kurva demand-nya geser ke kanan. Sementara untuk barang inferior, itu menyebabkan penurunan demand karena mereka kan punya uang nih ceritanya. Jadi mereka nggak nyari-nyari barang inferior lagi, justru yang naik malah yang barang normal. Jadi dia ke kiri. Terus ketiga, harga barang terkait. Nah ini harga barang terkait pun dibagi jadi dua, barang substitusi dan barang komplementer. Jadi barang substitusi ini kenaikan harga satu barang mengakibatkan kenaikan permintaan barang satunya. Jadi kalau misalnya ada kayak pizza dan burger, kalau harga pizzanya naik, otomatis demand burgernya lebih banyak karena burger jadi lebih murah kan. Sehingga kurva permintaan burgernya itu bergeser ke kanan. Contoh lainnya itu seperti Android dan iOS gitu. Kalau iOS-nya mahal, otomatis banyak orang yang demand-nya pindah ke Samsung. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu ada barang komplementer. Jadi barang komplementer ini kenaikan harga satu barang itu mempengaruhi demand barang yang lainnya.
Karena mereka itu kayak sifatnya itu saling berkaitan gitu. Jadi misalnya komputer dan software, mereka ini kan satu kesatuan. Terus kalau misalnya harga komputernya naik, otomatis demand komputer pun kan turun. Sehingga itu juga menurunkan demand softwarenya. Sehingga kurva permintaan softwarenya bergeser ke kiri. Contoh lainnya itu seperti biaya kuliah sama buku paket kuliahnya, roti dan selai dan lain-lain. Poin keempat itu ada taste. Jadi taste itu misalnya kamu punya telur nih, telurnya ini kamu masak jadi omelet, otomatis kan meningkatkan rasanya. Nah, jadi banyak orang yang mencari bahan bakunya yaitu telur. Nah, demand akan telur kan meningkat karena ada perubahan taste yang lebih ke arah lebih baik kayak gitu. Terus yang terakhir kita ada expectation. Jadi expectation ini mempengaruhi keputusan beli seseorang. Misalnya masyarakat mengharapkan kenaikan pendapatan sehingga permintaan mereka untuk makan di restoran mahal itu meningkat sekarang. Terus kalau misalnya ekonomi memburuk dan masyarakat itu khawatir sama masa depan pekerjaannya mereka, demand untuk membeli mobil itu menurun pasti karena mereka pasti kayak masih mikir-mikir gitu. Ini ada contoh soal permintaan. Jadi gambarkan kurva permintaan untuk musik download. Apa yang terjadi sesuai dengan tiap skenario yang tersedia dan mengapa. Yang pertama itu ada jatuhnya harga iPods. Sifat iPods dan music downloads itu komplement. Jadi turun harga iPods itu menyebabkan peningkatan demand untuk download musik. Karena sifatnya mereka ini komplement, sehingga kurva musik download itu bergeser ke kanan. Yang kedua ada jatuhnya harga musik download. Ini kurvanya tidak bergeser, melainkan titik harganya turun dan demand-nya meningkat, karena harganya jadi lebih murah kan. Yang terakhir itu jatuhnya harga CD musik. Nah, sifatnya CD musik dan musik download ini adalah substitut. Sehingga jatuhnya harga CD itu menggeser permintaan untuk download musik ke kiri. Terus yang ini ada penawaran. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual. Sesuai dengan hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus dengan tingkat harga. Jadi kalau penawaran ini, semakin mahal barangmu, semakin banyak yang menawarkan untuk menjual. Sesuai dengan asumsi ceteris paribus lagi. Ini ada kurva penawaran. Jadi ini kayak kebalik gitu ya sama yang kurva permintaan tadi. Misalnya ini harganya 0, quantity yang disediakan sama penjual itu 0. Karena anggapannya mereka nggak untung. Tapi kalau harganya mahal, yang jual itu semakin banyak. Ada 18. Sini ada beberapa yang mempengaruhi kurva penawaran. Jadi yang pertama itu ada harga input produksi. Ini misalnya kayak bahan baku. Bahan baku itu kalau lebih murah, otomatis harga produksinya mereka kan jadi jauh lebih murah. Sehingga perusahaan itu memproduksi lebih banyak. Terus yang kedua ada teknologi. Semakin canggihnya teknologi, itu juga menghemat biaya dan memiliki efek yang sama seperti harga input tadi. Sehingga dia menggeser kurva supply ke kanan. Terus yang ketiga ada banyaknya penjual. Jadi meningkatnya jumlah penjual juga ikut meningkatkan jumlah penawaran yang disediakan tiap harganya. Sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Yang terakhir itu expectation. Jadi ekspektasi penjual masa depan itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya, peristiwa Timur Tengah itu menyebabkan ekspektasi harga minyak lebih tinggi ke depannya. Jadi, dari pihak penjualnya, mereka mengurangi pasokan minyak sekarang karena mereka berharap akan dijual nantinya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri. Ini ada contoh soal penawaran. Jadi ini gambarkan kurva penawaran untuk pajak pengembalian software. Apa yang terjadi dengan tiap skenario yang tersedia? Mengapa? Nah ini, jatuhnya harga pajak pengembalian software. Kurva supply-nya tidak bergeser, tapi dia menurun mengikuti kurva ke titik harga yang lebih rendah dan ke titik jumlah yang lebih rendah juga. Yang kedua adanya turunnya biaya produksi software. Jadi yang ini kurva supply-nya bergeser ke kanan dan jumlah produksi tiap barang itu meningkat di tiap harga. Yang terakhir itu penyusun profesional menaikkan harga. Data ini tidak menggeser kurva penawaran, tapi dia menggeser kurva permintaan. Jadi ini nggak ada efeknya dengan kurva supply-nya. Oke, lalu ada equilibrium, yaitu kondisi ketika terjadi pertemuan antara permintaan dengan penawaran.
Nah, pasar dapat mencapai keseimbangan ketika kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Oke, kita coba lihat di grafik ini. E ini adalah titik equilibrium, yaitu titik temu dua kurva demand dan supply. Nah, kemudian A ini adalah equilibrium harga, yaitu besaran harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk kuantitas yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada B. B itu adalah equilibrium kuantitas, yaitu kuantitas barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada surplus. Surplus itu adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta pada harga pasar yang berlaku. Nah, kondisi ini terjadi karena harga pasar lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Nah, untuk mengatasi surplus itu, kita bisa memotong harganya atau menurunkan harganya. Nah, harga akan terus diturunkan sampai mencapai titik equilibrium, yaitu di sini ya. Nah, lalu ada shortage. Shortage ini adalah kebalikan dari surplus, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Nah, untuk mengatasi shortage itu kita menaikkan harga. Harga akan terus dinaikkan sampai mencapai titik equilibrium, ya, titik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan titik equilibrium sebagai efek dari shifting. Perubahan titik ini terjadi karena efek dari suatu kejadian ekonomi, di mana cara untuk menentukan efek dari kejadian tersebut memiliki 3 langkah secara umum. Pertama, tentukanlah apakah kejadian tersebut berdampak pada bergesernya kurva supply, demand, atau keduanya. Bila iya, langkah selanjutnya adalah menentukan arahnya, ke kanan, kiri, atau diam pada tempatnya. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, gunakanlah model kurva supply dan demand untuk melihat perubahan pada equilibrium dan efeknya pada sisi vertikal harga dan horizontal kuantitas. Shifting in demand. Pertama, saya ingin menyampaikan dahulu bahwa asumsi saya di sini terhadap kurva yang ditunjukkan merupakan kurva dari barang X yang bersifat normal, sehingga bisa kita simpulkan fungsi dari quantity X demanded dipengaruhi oleh price X, price Y, income, taste, populasi, price expectation, dan masih banyak lagi. Dan perlu ditekankan bahwa faktor yang akan menggeser atau meng-shift kurva demand adalah faktor yang digarisbawahi tersebut. Atau dengan kata lain, faktor lain selain harga barang itu sendiri. Mari kita ambil contoh apabila income naik karena X merupakan normal goods, hal ini akan menyebabkan demand terhadap barang X naik, sehingga kurva demand akan bergeser ke kanan dari D1 ke D2. Price naik, quantity naik, dengan asumsi ceteris paribus, titik equilibrium baru pun akan terbentuk pada titik Q2 dan P2. Selanjutnya, shift in supply curve. Dengan konsep yang sama seperti pembahasan sebelumnya, perubahan pada faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menggeser kurva supply, di mana pada hal ini saya mengambil contoh apabila terjadi improvement in teknologi, supply akan naik, sehingga kurva S akan bergeser ke kanan, price turun, Q naik dengan asumsi ceteris paribus. Lalu, apa yang akan terjadi apabila kedua kurva bergerak secara bersamaan? Dalam hal ini, untuk mempermudah kita sendiri, saya secara pribadi sangat menyarankan untuk menggambar kurva. Dan perlu digarisbawahi, dalam perubahan simultan akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pada panel A, kurva supply shift ke kiri, demand shift ke kanan. Perubahan pada kurva demand pada panel A lebih besar dibandingkan kurva S. Sehingga dapat kita lihat price naik, quantity naik dengan proporsi kenaikan price lebih tinggi dibandingkan kuantitas. Pada panel B, sebaliknya kurva S turun dengan proporsi lebih besar dibandingkan kurva demand yang naik. Hal ini menyebabkan price naik namun kuantitas akan turun. Sedangkan pada panel C,
kenaikan demand dan penurunan supply memiliki proporsi yang sama, dan dapat kita lihat price naik namun kuantitas cepat. Disitulah dapat kita simpulkan bahwa kuantitas bersifat ambigu. Saya akan mengambil contoh lagi apabila kedua kurva memiliki area yang sama. Pada panel A kita lihat kurva demand turun, kurva supply turun dengan proporsi demand yang lebih besar daripada supply. Hal ini akan menyebabkan price turun dan kuantitas pun juga turun. Lalu pada panel B dapat kita lihat kurva supply memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan kurva demand. Ini akan menyebabkan price naik namun kuantitas tetap turun. Dapat kita lihat pada panel C yang memiliki proporsi yang sama, kuantitas turun namun price tetap sama. Disitulah kita dapat simpulkan bahwa price di sini bersifat sebagai ambigu. Ini merupakan ringkasan dari simultaneous shift dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Tanda tanya di sini melambangkan pihak mana yang bersifat ambigu, dapat naik ataupun turun tergantung dengan proporsinya. Oke, kita masuk ke konklusi. Bagaimana harga mengalokasikan resources. Jadi kita ketahui alokasi itu adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat. Nah, kenapa harus dialokasikan? Karena seperti yang kita ketahui, resources itu terbatas, maka kita harus pakai sebaik mungkin. Lalu di sini Adam Smith berkata, terlepas dari keegoisan dan keserakahan alami mereka, para pebisnis dipimpin oleh tangan yang tidak terlihat. Dan dengan demikian, tanpa menyadarinya, memajukan kepentingan masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud dengan invisible hand tadi itu adalah price, yaitu harga. Nah, lalu apa hubungannya dengan alokasi? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, harga ini menentukan bagaimana supply dan demand di pasar. Nah, jika harga tinggi, maka demand-nya akan rendah, lalu supply-nya akan tinggi. Nah, di sini berarti stok barang itu banyak. Ya. Kemudian kalau harga rendah, demand-nya itu tinggi, supply-nya itu rendah. Nah, kalau di harga rendah ini, itu barang yang disediakan itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, kemudian ada kondisi di mana permintaan itu sama dengan penawaran, yaitu yang kita pelajari tadi, titik equilibrium. Nah, ketika permintaan dan penawaran ini sama, berarti stok barang yang dipasok dengan permintaan pasar itu sama, sehingga barang yang dipasok itu tidak bersisa dan juga permintaannya sudah terpenuhi semuanya. Nah, ketika itulah alokasi itu terjadi. Baik, sekian saja. Saya kembalikan kepada Beatrice. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan mudah dimengerti oleh rekan-rekan sekalian ya. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan komen di komentar bawah. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Terima kasih.